Bab 146, Penggemar Selamanya. Anakku yang satu ini sudah menyukai seni sejak kecil. Dia bisa bermain piano, menyanyi, menari, dan juga dia mempelajari tari balet. Saat dia sedang kuliah, dia mengambil jurusan akademi drama dan membuatku sangat marah. Aku hanya mempunyai satu anak, tidak berani memukulnya atau memarahinya. Jadi aku hanya bisa menyetujui permintaannya untuk menjadi seorang aktor. Sekarang kamu membantuku mengeluarkannya dari dunia hiburan, seharusnya aku berterima kasih kepadamu. Katakan padaku, apa yang kamu inginkan. Asal aku bisa melakukannya, apapun yang kamu inginkan akan aku turuti. Masalah tentang Ardam sementara keluar dari dunia hiburan, ayahnya sangat berterima kasih kepadaku. Kekayaan aula perak di Provinsi Jiangqi ini sangat luar biasa, pabrik militer Huaxia bertanggung jawab atas sekte tetapi selalu berada di bawah kekuasaan Kastil Tang. Ayahnya Ardam bekerja di bawah naungan ayah Navier, Teddy. Aula perak di Wulin hanya memiliki uang, tetapi tidak memiliki kekuasaan. Paman Sean, mau gimana pun kita termasuk saudara. Salah satu dari 12 dewa emas adalah pamanku yaitu Teddy dan juga Ardam adalah calon suami dari Navier. Kedepannya dia akan menjadikan Navier sebagai istrinya, dan dia juga akan menjadi saudara iparku. Dan juga masalah yang aku mengeluarkan Ardam dari dunia hiburan itu, sebenarnya ada niat tersendiri, kamu tidak usah berterima kasih kepadaku. Aku membuat Ardam melanggar kontrak, dan membuatmu rugi 2 triliun. Seharusnya aku yang membayar uang itu, maaf telah membuatmu rugi. Aku merasa tidak enak hati. Gilson berbicara dengan tulus. Gilson, uang seharga 2 triliun tidak ada apa-apanya bagi keluarga Lei. Asal bisa membuat Ardam keluar dari dunia hiburan, tidak usah berpikir uang seharga 2 triliun, 20 triliun pun aku juga tidak masalah. Aku tahu bahwa kamu berencana untuk mengikuti kompetisi seni bela diri nasional. Kompetisi seni bela diri nasional adalah kompetisi yang paling terkenal dan dinantikan di China. 4 tahun sekali, ini merupakan kontes seluruh seni bela diri yang layak di China dan melibatkan seluruh seni bela diri dan kekuasaan di China. Kalau Ardam bisa satu tim denganmu dan meraih juara pertama, lalu bisa mendapatkan kehormatan demi aula perak di Jiangqi. Maka, aku akan lebih berterima kasih lagi kepadamu. Aku mengizinkan anakku dibawa olehmu, biarkan kamu yang mendisiplinkannya. Ucap Tuan Lei dengan rendah hati. Dia mungkin bisa terluka, jika ikut denganku. Gilson berkata. Mana ada pria yang tidak terluka dan berdarah? Tuan Lei langsung merobek seragam bela dirinya dan memperlihatkan luka di dadanya. Baik, terima kasih Paman Sean. Ardam menganggukkan kepalanya. Dengan itu, Gilson mendapatkan Ardam. Tim Gilson menambah satu orang yang hebat. Master tingkat dewa, Ardam, anak dari aula perak di Jiangqi, ahli perledakan bubuk mesiu. Sebelum dia pergi mencari Ardam, dia sudah tahu bahwa Ardam sangat menyukai karirnya di dunia hiburan. Dia tidak suka seni bela diri, Ardam sangat susah didapatkan. Jadi aku memberitahu William bahwa aku akan meninggalkan Kam selama 20 hari. Tetapi tidak aku sangka, dalam waktu 3 hari aku sudah menemukan titik kelemahan dari Ardam, dan langsung mendapatkannya. Ini adalah hal yang baik, semakin cepat dia membentuk tim, semakin cepat juga waktu dia balas dendam. Saat kembali dari Jiangqi, Gilson langsung membawa Ardam ke Kam. William terkejut karena dia tidak menyangka Gilson akan kembali secepat ini. Ada banyak tim seni bela diri yang lebih hebat kali ini, ada tim kelompok master yang membentuk tim tingkat dewa, tim khusus pertama di China, yaitu tim naga dewa. Ada tim Shaolin, tim Wudang, para 12 dewa emas yang membentuk tim dewa. Keluarga Lu dari Gangnam yang terdiri dari 6 putra dan putri. Salah satu dari 4 keluarga besar di Wulin yaitu keluarga Murong yang membentuk tim putra dan putri. Dan juga ada keluarga kerajaan yang dipimpin oleh Turmalin. 4 bulan kemudian, Gilson sudah kembali ke kekuatannya yang dulu. Tidak peduli seberapa hebat seni bela dirinya, seberapa kuat kemampuannya juga tidak bisa mendukung seluruh tim. Sistem kompetisi seni bela dirinya adalah sistem 7 pertandingan, ada 4 yang menang, dalam 7 anggota grup harus ada 4 anggota yang menang baru bisa melanjutkan pertandingan selanjutnya. Kelompok kerajaan, Turmalin adalah master tingkat dewa, dan 6 anggota lainnya juga merupakan master tingkat dewa. Banyaknya tim yang memiliki anggota master tingkat dewa, yaitu kelompok dewa, kelompok tim dewa naga dan masih banyak lagi. Jika dilihat dari kemampuan tim Gilson sekarang, dia belum yakin bisa mendapat juara. Gilson tidak tahu, Kam pelatihan Sirius baru saja kehilangan salah satu orang yang luar biasa, dia dengan keluarga Zhu hampir saja bisa bertemu. Dia hanya ingin menghabiskan sisa waktunya berlatih dengan tenang di Kam pelatihan Sirius. Kemampuan bela dirinya harus cepat dipulihkan, Tommy, Leo, Susie, dan Ardam juga harus segera memperkuat kemampuan bela dirinya. Anggota keempat yang dibawa pulang oleh Gilson adalah seorang artis. Hari kedua, di saat semua orang yang mengikuti kompetisi sedang berkumpul untuk latihan. Mereka melihat tim Gilson menambah satu orang yaitu Ardam. Banyak sekali orang yang mengenal Ardam. Dia adalah artis muda yang terkenal di China sekarang. Popularitasnya setinggi lelaki idaman para wanita di Korea yang bernama Chilo.
Melihat orang-orang di sekitarnya terkejut, Ardam mulai mengerutkan alisnya dan merasa tidak nyaman. Dengan cepat, dia mengeluarkan masker dan memakainya. Dia memiliki rambut sedikit keriting, dengan muka putih yang lancip, memiliki kelopak mata yang alami halus dan mata yang cerah dan jernih. Kecantikannya tidak kalah dengan wanita, dia benar-benar membuat banyak lelaki iri. Dia melirik Jilson, Susie, Leo dan Tommy yang sedang berbaris dan berjalan masuk untuk latihan. Dengan pelan-pelan dia mengerutkan alisnya lagi. Menjadi seorang artis tekanannya sangat besar, kemanapun selalu dikenali oleh orang-orang. Setelah melihat tingkah Ardam, Arifin, Rizno, Briani, dan Hendrix langsung tertawa. Orang-orang hanya tahu statusnya sebagai artis yang terkenal, tetapi tidak ada yang tahu bahwa dia anak dari Aula Perak di Jiangqi. Rizno menggelengkan kepalanya sambil tertawa. Jilson bilang ada anggota yang lumayan hebat dan Jilson juga izin untuk pergi selama 20 hari ke William. Aku kira dia akan membawa orang yang sangat hebat, ternyata dia malah membawa pulang seorang artis. Seorang artis juga bisa mengikuti kompetisi seni bela diri. Apa hanya karena dia tampan sehingga lawan bisa memberi dia sedikit harga diri agar tidak memukul wajah tampannya saat bertanding? Hendrix tertawa dingin. Jilson adalah instruktur utama kita, orang yang dia bawa pasti sudah melewati pertimbangannya dan strateginya yang cermat. Pertandingan kali ini ada 6 anak perempuan dari keluarga Lu dan juga gadis dari keluarga Murong yang membentuk tim perempuan Xiangnan. Jilson menyuruh Ardam ke sini, sepertinya untuk melawan tim perempuan Xiangnan. Yofi mencibir. Menurutku tim Jilson sudah harus mengganti namanya, bukan tim Jilson lagi tetapi menggantinya dengan tim wajah tampan. Ucap Delon. Ardam, nyanyikan satu lagu untuk kita semua. Tiba-tiba saja, Sulaiman memasang wajah mengagumi sambil berbicara ke arah Ardam. Semua orang terkejut melihat ke arah Sulaiman. Peran Jilson adalah sebagai instruktur utama di kamp pelatihan Sirius. Dia meminta izin kepada William untuk pulang lebih cepat. Tentu saja dia masih menjadi instruktur utama di kamp Serigala. Dia tidak usah mengikuti latihan, dia hanya butuh melatih orang lain. Susie, Leo, dan Ardam sebagai anggota dari tim Jilson juga harus mengikuti latihan dengan orang lain. Tommy adalah pembantunya Jilson, dia hanya membantu mengurus hal-hal kecil. Jadi dia tidak termasuk anggota ketujuh yang mengikuti kompetisi seni bela diri nasional. Sulaiman sebagai wakil instruktur di kamp pelatihan Sirius, dia juga bisa membantu melatih kemampuan orang-orang. Instruktur Lee, sebelum kita memulai latihan, bolehkah menyuruh Ardam untuk menyanyi kepada kita semua, memberi semangat untuk kita semua? Sulaiman melihat ke arah Jilson lagi. Boleh. Jilson merasa permintaan ini tidak melewati batas dan masih bisa diterima. Jadi dia mengangguk kepalanya sebagai tanda menyetujuinya. Ardam, kamu adalah artis paling terkenal di China. Aktingmu sangat hebat, dan juga kamu seorang penyanyi yang sangat hebat. Kamu nyanyikan sebuah lagu untuk kita semua. Sulaiman terus berbicara kepada Ardam. Apakah aku disuruh menyanyi? Ardam melepas maskernya. Iya, Sulaiman menatapnya dengan serius. Baiklah, Ardam sangat pandai menyanyi. Ini hanya menyanyi di depan beberapa puluh orang, jadi dia tidak merasa malu. Dia langsung berjalan di depan orang-orang, dan mulai menyanyikan lagunya sendiri. Pelatihan kali ini, anggota yang mengikuti seni bela diri tidak berlatih dengan kamp pelatihan Sirius. Mendengar suara nyanyian Ardam, orang-orang yang berlatih di sana mulai melihat ke arah sini. Saat Ardam selesai menyanyi satu lagi, kelompok kamp pelatihan Sirius mulai bertepuk tangan dengan meriah. Sulaiman menjadi lebih terpesona dengan Ardam. Ardam, sebenarnya aku adalah penggemar beratmu, aku melihatmu perlahan-lahan tumbuh dewasa. Aku harap latihan kali ini dapat membuat hidupmu menjadi lebih berpengalaman, dan menambah aura lelakimu. Semangat, aku sama seperti dengan penggemarmu yang lain. Aku akan selalu mendukungmu dan mencintaimu. Kita semua menunggu kamu kembali ke dunia hiburan. Bab 147, Keluarga Hong ada uang atau tidak? Sulaiman adalah wakil instruktur dari kamp pelatihan Sirius tetapi juga orang normal. Dia butuh makan dan minum, dia juga suka menonton televisi dan mengejar artis. Pelatihan di kamp Sirius mungkin sangat lelah, tetapi kadang juga ada waktu luang untuk semua orang berkumpul dan menonton televisi bersama-sama. Saat ini, semua orang sudah mengenal artis yang paling terkenal, Ardam. Ternyata dia juga mengikuti kamp pelatihan Sirius. Ardam langsung menjadi artis di kamp pelatihan Sirius, dan dilindungi oleh orang-orang. Arifin, Briani, Delon, Yofi, Rizno, Hendrix hampir saja marah karena Ardam. Rata-rata dari mereka semua dari kecil sudah menjadi kesayangan dari orang tuanya. Bagaimana bisa mereka menahan anggota baru yang dicari oleh Jilson untuk menutupi kepopuleran mereka? Dan ini bukan yang paling bikin mereka marah.
Yang paling bikin mereka marah adalah setelah Jilson menjadi instruktur utama, mereka tidak melakukan latihan ekstrim, tetapi hanya melatih yang mudah seperti gerakan lurus, ayunan, pukulan, tendangan, tendangan samping, cambuk, zamabu dan lain-lainnya yang paling dasar. Di antara mereka ada master tingkat dewa dan sisanya hanya grandmaster, mereka adalah orang-orang yang ingin mengikuti kompetisi seni bela diri nasional dan memperebutkan juara pertama. Dengan sifat mereka yang sombong, bagaimana bisa mereka melatih seni bela diri yang lebih dalam lagi? Apa mereka pernah melatih yang paling dasar saat mereka masih kecil? Mereka sudah mempunyai keterampilan seni bela diri yang hebat, jika menyuruh mereka melatih kembali langkah kuda yang paling sederhana dan pukulan lurus, mereka akan merasa bosan. Di musim yang panas, mereka berdiri di bawah matahari dan kulitnya sudah terbakar. Mereka tetap harus melatih gerakan yang membosankan ini secara berulang-ulang. Suasana hati mereka mulai tidak baik dan merasa kesal. Dalam sekejap mata, mereka telah melatih pukulan lurus secara berulang kali. Mereka sudah berlatih dari pagi hari sampai pukul 10 pagi. Keluarga Hendrix paling lihai dalam gerakan tinjuan. Dia sudah melatih pukulan lurus ini sejak kecil sampai sekarang, mungkin sudah sebanyak 100.000 kali. Dia adalah orang yang paling sebal dan kesal. Dia langsung meletakkan kedua tangannya dan melihat ke arah Jilson yang sedang duduk di sisi pohon rindang dengan mata tertutup. Dia sudah tidak tahan, ini latihan macam apa? Kita mau mengikuti kompetisi seni bela diri yang paling dinanti di China, yang mengumpulkan semua master seni bela diri China yang baik dan semua pejabat pasukan resmi China. Seni bela diri yang akan kita lawan adalah seni bela diri yang sangat hebat. Kita terus berulang kali melatih tinjuan yang sangat bosan, lebih baik kita berlatih di rumah masing-masing daripada seperti ini. Latihan macam ini, apakah kita bisa mendapat juara satu? Aku membantahnya, aku meminta latihan yang ekstrim. Hendrix menatap Jilson dengan tajam. Kamu tidak puas dengan cara latihanku. Jilson mulai membuka matanya dan menghirup nafas. Aku tidak puas. Hendrix menegakkan lehernya, dan ada garis-garis biru di kepalanya. Bagus, kamu disingkirkan dari kamp pelatihan Sirius. Mulai hari ini musuh keluarga Hong namanya resmi dihapus dari wilayah militer utara. Sore nanti, aku akan memiliki pasukan yang luar biasa dari tim lain untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Jilson berkata dengan ringan. Jilson, kamu berani mengusirku. Ekspresi Hendrix berubah. Aku ini instruktur dari kamp pelatihan Sirius, tentu saja aku berhak untuk mengusirmu. Kalau kamu tidak senang, kamu bisa mencari William. Kalau William bilang kamu boleh tetap di sini, maka aku akan mengundurkan diri dari jabatan instruktur kamp pelatihan Sirius. Jilson berkata dengan ringan. Jilson, kamu sebagai orang yang hebat dan seumuran denganku, berani-beraninya kamu melakukan hal seperti ini kepadaku. Kamu ini seperti menggunakan bulu untuk memanah. Hendrix mengepalkan tangannya. Kalau kamu masih ingin harga diri, maka cepat bawa seluruh orang dari keluarga Hongmu untuk pergi dari sini. Jilson mencibir dan menutup kedua matanya lagi. Setelah mendengar perkataan Jilson, mata Hendrix melebar, dan tanda biru di kepalan tangannya semakin terlihat. Arifin, Briani, Yofi, Delon dan Risno terkejut melihat ke arah Jilson. Hendrix yang terkejut, dia tidak kepikiran bahwa Jilson begitu kejam. Dia benar-benar ingin mengusir Hendrix. Kompetisi kali ini adalah kompetisi dengan spesifikasi tertinggi di seni bela diri China, yang mengikuti tidak hanya master seni bela diri China, tetapi juga master kekuatan resmi. Tim yang dapat diundang oleh 9 departemen utama adalah tim yang memiliki kekuatan dan berstatus tinggi. Kalau Hendrix beneran diusir, maka Hendrix tidak bisa membawa keluarga Hong untuk mengikuti kompetisi. Ini sama artinya dengan, status wushu keluarga Hong tidak tinggi di China. Keluarga Hong tidak dapat mengikuti kompetisi, sama artinya dengan Jilson menghancurkan harga diri kepala keluarga Hong. Keluarga Hong berprovinsi di Dongshan, keluarga Hong adalah orang yang memiliki kekuatan pertama di provinsi Dongshan. Kalau kepala keluarga Hong mengetahui jika anaknya dipecat oleh Jilson, dia tidak akan membiarkannya. Lancang, terdengar suara orang berteriak kencang seperti gemuruh dari kamp. Seorang lelaki pemberani yang menggunakan jas pendek berjalan ke arah sini, kepala botak, alis yang pendek tapi lebar, dan juga memiliki sepasang mata yang tajam seperti burung elang. Dia melirik ke Jilson, Jilson, kamu hanya anak yang berumur 20 tahunan dan keluarga kita, keluarga Hong adalah keluarga wushu pertama di Provinsi Shandong. Apa hakmu mengusir keponakan saya Hendrix? Karena aku instruktur utama di sini, ucap Jilson. Haha, Tuan Han menghargai Anda, karena kamu terlalu beruntung. Dan kamu tidak ada apa-apanya di mata keluarga Hong. Kamu pikir hanya katamu ingin mengusir keponakanmu, kamu langsung bisa mengusirnya. Kita, keluarga Hong tidak mau pergi, kamu bisa apa? Tanya lelaki kuat itu. Kalian tidak mau pergi, maka aku yang akan pergi. Jilson berdiri, berjalan ke arah Tommy, Leo, Susi dan Ardam sambil melambaikan tangan, ayo kita pergi. Oh, semuanya mengangguk kepala, dan berjalan tanpa ragu ke arah Jilson. Instruktur Lee, apa yang kamu lakukan?
Dia tahu bahwa banyak orang yang tidak menyukai Jilsen, cepat atau lambat Jilsen pasti akan bertengkar dengan mereka. Sulaiman datang dengan terburu-buru menegur Jilsen, "Instruktur Li, kekuatanmu kita semua belum pernah lihat. Wajar saja jika mereka tidak meyakinkan kekuatanmu. Kita semua tahu bahwa kekuatanmu pasti lebih kuat daripada kekuatan keluarga Hong. Tetapi kekuatan keluarga Hong juga tidak kalah. Anak kedua keluarga Hong sudah menjadi master tingkat dewa, jika dia bisa mengikuti kompetisi seni bela diri nasional maka dia bisa mengalahkan banyak tim lain. Jika dia tidak mau berlatih dengan sungguh-sungguh, maka suruh dia minta maaf saja, tidak perlu sampai mengusirnya. Kamu sama keluarga Hong saling mengalah. Kamu juga istirahat sebentar, aku akan menggantikanmu untuk melatih mereka." Dilihat dari kemampuan keluarga Hong sekarang, paling hebat hanya bisa mengalahkan tim lemah. Mana mungkin mereka bisa mengalahkan banyak tim? Jilsen mencibir dan melihat ke arah Sulaiman. Jilsen selalu menepati kata-kataku. Kalau keluarga Hong tidak mau pergi, maka aku yang akan pergi. Instruktur Li, untuk apa kamu begini? Di matamu tidak bisa menahan sedikit debu saja. Sulaiman merasa sulit. Jilsen selalu begini dari dulu. Ucap Jilsen. Orang sepertimu, pernah melatih orang. Mendengar perkataan Jilsen, Ryo menatapnya judes dan mencibir di dalam hatinya. Tuan Han baru saja keluar tadi. Bagaimana kalau kita menunggu Tuan Han pulang, baru Tuan Han yang menentukan? Sulaiman berbicara setelah berpikir. Aku adalah instruktur di sini, untuk apa menyuruh dia yang menentukan? Aku masih sama seperti dia, kalau dia nggak mau pergi, maka aku yang akan pergi. Jilsen sudah tidak senang, dan melambaikan tangan bersiap untuk pergi. Instruktur Li, tunggu sebentar. Sulaiman tahu bahwa William sangat menghargai Jilsen, dan dia juga pernah melihat kemampuan Jilsen, dia tahu seberapa hebatnya Jilsen. Meskipun dia merasa cara Jilsen melatih itu salah, waktunya sudah kurang dari 4 bulan untuk menuju ke kompetisi seni bela diri nasional. Dia tidak memberikan yang lain untuk melatih ekstrim, tetapi malah menyuruh yang lain melatih yang paling dasar dan membosankan. Tetapi dia tahu bahwa Jilsen adalah orang yang memiliki kemampuan. Lagi pula dia juga bukan instruktur utama, tidak bisa ikut campur dengan cara latihan Jilsen. Dia hanya bisa memohon Jilsen agar dia tidak pergi. Kalau Jilsen pergi karena marah, nanti Tuan Han akan memarahinya. Jilsen, kamu tidak tahu kemampuan sebenarnya keluarga Hong ya? Melihat Sulaiman yang terus memohon Jilsen, Paman Hendrik semakin tidak senang. Apa maksudmu melakukan ini Sulaiman? Tekadnya sudah bulat untuk mengusir keluarga Hong, apakah kamu ingin Jilsen tetap di sini dan keluarga Hong yang pergi? Jilsen, bagaimana kalau kita taruhan? Aku, Sega bertanding denganmu. Jika kamu menang dariku, aku dari keluarga Hong akan keluar dari wilayah militer utara dan juga keponakanku, Hendrik akan bersujud dan memberi 3 ketukan kepala kepadamu. Tetapi jika kamu yang kalah, kamu harus keluar dari kamp pelatihan Sirius, kamu juga harus merangkak sambil menggonggong seperti anjing di pasir dan bilang kepadaku, Tuan Hong aku bersalah. Paham Hendrix berkata dengan dingin. Kamu berani taruhan denganku. Jilsen membalikkan badannya, dan terkejut melihatnya. Memangnya mengapa kalau aku taruhan denganmu? Paman Hendrix tertawa dingin. Keluargamu Hong ada uang atau tidak? Tanya Jilsen. 4 triliun lebih, jawab Paman Hendrix. Baik, tambahkan taruhan 4 triliun, apakah kamu berani? Jilsen berbicara. Apakah si Jilsen ini menyukai taruhan uang? Setelah mendengar perkataan Jilsen, Sega menjadi tidak berani. Bab 148, Kepala Keluarga Lu, Jimmy. Keluarga Hong berada di Provinsi Shandong memiliki kekuasaan yang baik dalam seni bela diri China. Paman ketiga dari keluarga Hong juga termasuk ahli seni bela diri dari China yang sangat terkenal. Sekarang dia berusia 42 tahun, dan sudah menjadi master tingkat dewa. Kemampuannya tidak sebanding dengan Yongqi, Justin, Vicky. Keluarga Hong berhak untuk menjadi bantuan di wilayah militer utara, dan dianggap sebagai pemain hebat dari 64 pasukan di China. Kalau Vicky masih ada, mereka sebenarnya tidak berhak untuk menggantikan tentara seni bela diri di utara. Sega sangat percaya diri bahwa dia bisa mengalahkan Jilsen. Selama dia melihat Jilsen menjadi instruktur utama di kamp pelatihan Sirius, dia merasa tidak senang. Dan sekarang dia mengancam Sulaiman ingin memecat dirinya sebagai instruktur utama. Melihat Sulaiman yang memohon kepada Jilsen, dia makin tidak senang. Jadi dia berpikiran untuk menantang Jilsen, bertaruh dengan Jilsen. Dia ingin melihat Jilsen kalah, dan menggonggong seperti anjing. Tetapi setelah dia melihat Jilsen ingin bertaruhan dengan seluruh harta keluarga Hong, dia tiba-tiba saja takut. Dia bukan kepala keluarga Hong, dia tidak berhak untuk bertaruh dengan semua harta keluarga Hong. Meskipun dia kepala keluarga Hong, dia juga tidak rela menghabiskan seluruh hartanya untuk bertaruh. Bagaimana ini? Sepertinya Jilsen terlihat hebat. Jangan-jangan dia mempunyai kekuatan lain yang bisa mengalahkan master tingkat dewa ini.
Tuan Han sangat menghargai Jilsen, dan dia juga menyuruh Jilsen untuk menjadi instruktur utama kamp pelatihan Sirius. Apakah benar Jilsen sangat hebat? Titik 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 titik. Sega mengerutkan alisnya, dan mulai berpikir. Kawan, bukankah kamu tadi ingin bertanding denganku? Mengapa sekarang tidak berani? Jilsen tertawa. Kamu kasih aku waktu berpikir. Sega lanjut berpikir. Ingatan Jilsen masih bagus, dia masih ingat saat dia pergi ke Jiangqi untuk mencari bantuan Ardam. Sega dengan sombongnya berbicara ingin bertanding dengannya. Saat itu, dia merasa tidak ada untungnya, jadi dia hanya pura-pura bodoh dan langsung mengalah. Sekarang dia berpikir kalau memenangkan pertandingan ini, dia akan mendapatkan uang. Itu membuat hatinya sangat senang. Di China sangat kaya raya, banyak sekali pekerjaan yang spesial seperti artis, selebgram memiliki kekayaan yang melimpah. Terutama para orang yang belajar seni bela diri, orang yang tidak mengerti tentang wushu. Mereka tidak tahu berapa banyak kekayaannya. Tetapi jika mereka telah mengerti tentang wushu, mereka akan mengerti bahwa pemain wushu lah yang mempunyai kekayaan yang paling melimpah di China. Jilsen sadar bahwa jika bertanding dengan salah satu lawan bisa memenangkan uang. Dulu dia mengalahkan Vicky, mendapat banyak uang dari Angga dan dia juga mengalahkan 4 master. Sekejap itu dia langsung menjadi miliarder. Meskipun keluarga Hong di Shandong hanya mempunyai 2 triliun, dan tidak sebanding dengan kekayaan 12 dewa emas. Tetapi sekecil apapun nyamuk, tetap saja ada dagingnya. 2 triliun sudah cukup baginya untuk membuka usaha. Senior Hong, kamu takut tidak bisa mengeluarkan uang saat kamu kalah. Tenang saja, jika aku yang kalah. Aku akan membayar uang sebanyak harta yang dipunya oleh keluarga Hong. Kamu tidak ingin bertanding denganku, apakah karena kamu takut denganku? Tadi kamu sendiri yang ingin bertanding denganku. Tetapi setelah membahas tentang uang, kamu malah tidak mau bertanding. Hati-hati nanti ditertawakan oleh orang lain. Jilsen ingin mendapatkan uangnya, jadi dia sengaja berbicara seperti itu untuk merayu Sega. Sega memang bodoh tetapi masih bisa berpikir. Dilihatnya Jilsen yang terburu-buru ingin bertanding dengannya, dia makin merasa aneh dan tidak boleh meremehkannya. Kalau kalah dalam bertanding dengan Jilsen, memanggil dia dengan sebutan kakek itu tidak apa-apa. Tetapi jika soal uang itu berhubungan dengan keluarga Hong, dia sangat menyayangkan harta keluarga Hongnya. Sangat lucu, keluarga Hong yang berprovinsi di Shandong yang memiliki kekuasaan paling hebat di Shandong, tidak berani bertanding dengan anak muda berumur 25 tahun. Jilsen tertawa sombong. Anak ini sangat sombong. Risno yang berada di sekitarnya langsung marah. Dia selalu tidak senang dengan Jilsen, para tetua keluarga Hu di sini juga tidak senang dengannya. Ketika Hendrix melihat Jilsen yang sombong, dan berani-beraninya merendahkan paman ketiganya, dia sangat marah. Dan di saat itu, Risno langsung berkata, Tuan Sega, si Jilsen ini ingin bertanding denganmu, mengapa kamu tidak memberinya kesempatan? Kamu adalah master terkenal di China, Wu Lin. Sepasang tangan besi yang telah mengalahkan semua musuh di provinsi Dongshan. Apa yang Anda takutkan? Tuan Sega, si Jilsen ini sangat kaya. Dia adalah presiden asosiasi bisnis provinsi kami dan memiliki kekayaan sebesar 36 triliun. Jika kamu menang, dia pasti tidak akan ingkar janji. Memangnya kenapa jika bermain dengan dia? Jika kamu menang, kamu akan mendapatkan keluarga Hong yang satu lagi. Arifin biasanya hanya diam sambil melihat keramaian tetapi kali ini dia mulai memanas-manaskan suasana. Tuan Sega, ayo pukul anak lelaki yang tidak tahu langit dan tanah ini. Pukul dia sekeras mungkin dan buat dia terluka. Lalu memukul dia terluka secara finansial. Jangan takut, banyak orang yang mendukungmu. Kami tim pisau emas dari Mongolia mendukungmu. Aku bertaruh 200 juta, kamu dapat memenangkan Jilsen. Ucap putra dari 12 dewa emas, Sukbaru. Aku juga mengeluarkan uang 200 juta untuk mendukungmu mengalahkan Jilsen. Pemimpin organisasi Gunung Es, Risno berbicara. Aku juga sama, ucap ketua dari tim Rio. Kalian semua bertaruh uang untuk Sega. Mata Jilsen berbinar. Benar, ucap mereka serentak. Mereka belum pernah mendengar Jilsen, dan berpikir dalam hati, memangnya dia siapa? Mengapa dia bisa menjadi instruktur utama di kamp pelatihan Sirius? Semua orang sudah tidak senang dengannya dari awal, dan sekarang mereka melihat Sega ingin bertanding dengannya. Jadi, semua orang langsung mencuri kesempatan ini untuk mengalahkan Jilsen dan mendukung keluarga Hong. Jilsen tidak marah ketika melihat mereka semua bersatu untuk mengalahkan Jilsen, dan berkata sambil tersenyum, kalau kalian ingin berjudi dengan saja, maka kalian akan sama seperti keluarga Hong. Aku akan membayar sebanyak yang kalian taruhkan. Jilsen, kamu terlalu sombong. Tuan Han memang menghargaimu dan menjadikanmu sebagai instruktur utama kita. Memangnya kamu pikir tidak ada yang bisa mengalahkanmu? Yofi langsung berteriak, dia hanya salah satu anggota dari organisasi telapak tangan besi. Dia tidak memiliki uang, taruhan kali ini dia tidak ikut. Tetapi mulutnya tidak bisa diam. Aku, Yofi orang yang selalu berkata apa adanya.
Sepertinya hari ini ada banyak orang yang tidak menyukaimu. Aku langsung berkata jujur kepadamu, aku juga tidak menyukaimu. Pertandingan kali ini aku mendukung keluarga Hong. Kalau kamu bisa memenangkannya, 1 bulan ini aku akan latihan terbalik. Yofi, tidak boleh bercakap seperti itu. Raut wajah Rian Liu mulai berubah. Memangnya kenapa? Aku selalu menepati kata-kataku. Kalau Jilsen menang, 1 bulan ini aku akan berlatih secara terbalik. Ucap Yofi dengan lantang. Apakah kamu sudah mendengarnya, Tuan Sega? Yofi sudah sangat mendukungmu, mengapa kamu masih tidak menyetujui permintaan Jilsen? Arifin memanas-manaskan suasana. Tapi, Sega mengerutkan alisnya. 200 juta terlalu sedikit, mengapa kalian semua tidak bertaruh 2 triliun? Jilsen merasa ini waktunya untuk mendapat banyak uang dan mulai merayu orang-orang untuk bertaruh lebih banyak lagi. Hahaha, apakah kamu pikir kita tidak mempunyai 2 triliun? Pertandingan ini kamu sudah pasti kalah, aku setuju untuk bertaruh 2 triliun. Risno langsung bertaruh. Keluarga Hong yang berprovinsi di Shandong adalah keluarga bela diri yang sangat terkenal di China, Wulin. Risno sudah tahu seberapa hebatnya Sega, tetapi dia tidak pernah mendengar seberapa hebatnya Jilsen. Dia hanya merasa ada suatu firasat yaitu Sega pasti menang. Firasatnya selalu benar, dan dia mempercayai firasatnya sendiri. Rio juga tahu kemampuan Sega. Dia tahu bahwa Jilsen adalah orang yang memiliki uang banyak tetapi bodoh. Dalam kurun waktu singkat dia bisa mendapatkan uang yang sangat banyak di kota Gambir. Dulu dia menghabiskan uang lebih dari 6 triliun hanya untuk sepotong besi tua. Tetapi sekarang dia malah menjadi seorang yang memiliki kekayaan seharga 36 triliun. Dia mengelus dagunya yang halus dan tertawa, permainan anak muda, aku bersedia bermain. Ini adalah kesempatan yang paling baik untuk mendapatkan keuntungan. Untuk membuktikan bahwa dia adalah orang yang kaya raya, dia tertawa sambil berkata, aku akan bertaruh 4 triliun. Dia berpikir bahwa kali ini pasti Jilsen yang kalah. Jilsen pasti mampu untuk membayar rugi, jadi dia sedikit serakah dan bertaruh 4 triliun. Jika Jilsen kalah, maka dia akan mendapatkan 4 triliun lagi. Mengapa kalian bertaruh uang dengan Jilsen? Melihat orang-orang yang mulai bertaruh, raut wajah Rian Liu menjadi pucat. Dia dulu juga sama seperti mereka, merendahkan kemampuan Jilsen. Akibatnya, Jilsen memenangkan uang tabungannya selama 10 tahun. Kemudian dia marah selama beberapa hari. Sekarang dia seperti melihat reka adegan ulang. Baik, kita semua bertaruh 2 triliun untuk mendukung paman ketiga dari keluarga Hong. Briani dan Delon ikut bertaruh karena keluarga mereka cukup kaya. Jilsen, aku sadar bahwa kamp pelatihan Sirius ini rata-rata semuanya mendukung Sega. Yang mempunyai uang, mendukungnya dengan uang. Yang tidak mempunyai uang, mendukung dengan semangatnya. Dan kamu sepertinya tidak ada yang mendukungmu. Mungkin kamu kurang diminat orang lain. Arifin sengaja memanas-manaskan Jilsen. Tidak ada yang mendukungmu, cukup kasihan. Jilsen mengangguk-anggukan kepalanya pelan. Dalam hatinya berpikir, aku tidak butuh dukungan kalian, yang paling penting adalah aku bisa mendapatkan uang. Kalau Sega menyetujuinya untuk bertanding denganku, maka semua harta kalian akan hilang. Dan mari kita lihat, apakah nanti kamu bisa tertawa seperti sekarang. Ah, kasihan sekali. Arifin sudah tidak menyukai Jilsen sejak lama. Sekarang dia mendapatkan kesempatan untuk mengalahkan Jilsen. Pertandingan kali ini, Arifin tidak ikut taruhan. Keluarganya yang kaya hanya paman ketiganya, Lean. Keluarganya tidak memiliki uang. Betul, Senior Hong. Bisakah kita memulai pertandingan? Jilsen tertawa melihat Sega. Sega masih ragu-ragu. Jadi lelaki harus menepati kata-katanya, kalau mau bertanding, ayo cepat kita bertanding. Kalau tidak mau ya tidak usah. Apa yang kamu pikirkan? Jilsen sedikit kesal. Kamu jangan terburu-buru, biarkan aku berpikir lagi. Sega sangat tidak rela dengan kekayaan keluarga Hong sebesar 4 triliun. Itu adalah seluruh harta keluarga Hong, bagaimana jika dia kalah? Aku mengeluarkan 20 triliun untuk mendukung anak dari keluarga Lu, Jilsen. Tiba-tiba saja ada suara yang muncul dari belakang Jilsen. Suara ini terdengar tidak asing. Setelah mendengar suara ini, raut wajah Jilsen berubah dan mulai panik. Dia langsung membalikkan tubuhnya dengan cepat, dia melihat William berjalan dengan lelaki tua jangkung ke dalam kamp militer. Laki tua itu berjalan di sekitarnya, diikuti oleh sekelompok master muda, dan master muda itu sedang memegang seorang gadis. Gadis itu melihat dia dengan tatapan tajam. Kakek. Setelah melihat lelaki tua ini, mata Jilsen langsung menjadi merah. Dia tidak kepikiran bahwa kakeknya sudah tahu berita dia kembali dari China. Sekelompok besar master muda dalam keluarga mendatanginya secara langsung. Salah satu dari 4 keluarga besar di Wulin, kepala keluarga Lu di Gangnam, Jimmy adalah orang yang paling baik baginya di dunia ini.
Bab 149, Sanjungan Rio. Kakek. Ketika dia melihat Jimmy, Susie juga terkejut dengan ekspresi matanya yang membesar dan bergegas ke dekapan Jimmy. Susie adalah gadis yang mungil dan merupakan putri bungsu dari keluarga Lu. Ketika Susie berada dalam dekapan Jimmy dan bermanja dengannya, wajah Jimmy penuh dengan senyuman, dengan tangannya ia memeluk Susie, dan matanya dipenuhi dengan cinta. Anak yang baik. Aku tidak bertemu dengan kakekku sudah 7 atau 8 tahun lamanya. Saat ini, hati Jilson dipenuhi dengan perasaan yang tidak bisa digambarkan. Tahun ini kakeknya berusia lebih dari 60 tahun, tetapi tubuhnya tinggi besar dan terawat dengan baik. Seperti yang baru berusia awal 50 tahunan. Selain itu, kakeknya memiliki penampilan yang keren. Meskipun dia sudah tua, dia masih bisa melihat bahwa ketika dia masih muda, kakeknya juga seorang pria yang bisa menarik perhatian banyak gadis. Bagaimana kabarmu, Raja Jilson? Ketika Susie meringkuk ke tubuh Jimmy, itu seperti anak kecil. Jimmy tersenyum tipis di wajahnya, dan menatap Jilson. Jimmy bercanda dengannya. Dia memanggilnya Raja, sebagai kepala keluarga Lu. Dia menyindir bahwa cucu kesayangannya telah kembali dari luar negeri, tapi dia bukan datang untuk menemui kakeknya. Melihat kakek yang dari kecil yang baik padanya, Jilson hanya ingin menangis. Meskipun dia adalah pahlawannya yang berada di luar negeri, tetapi di dalam hatinya dia masihlah anak-anak. Ketika melihat kakek, kedua matanya memerah. Pada saat itu, air matanya sudah menggenang, dan dia berusaha untuk tidak membiarkan air matanya menetes. Jilson terpaksa menanggung rasa penderitaan di dalam hatinya, lalu tersenyum pada Jimmy dan bercanda padanya. Jimmy, kepala keluarga Lu, apa kabar? Jika aku tidak datang, kapan kamu baru akan mencariku? Jimmy tersenyum pada Jilson. Tunggu sukses, Jilson berkata. Jika tidak sukses kamu tidak akan pernah datang mencariku. Jimmy bertanya. Jika tidak sukses Jilson tidak berani datang untuk mencarimu. Jilson berkata. Yah, aku ingin melihat kamu menjadi orang yang berguna. Jimmy terlihat sedikit kesal dan melihat-lihat kamp pelatihan. Dia bahkan lebih marah ketika dia melihat bahwa banyak penatua tua dan anak-anak muda sekongkolan untuk membuli cucunya. Aku mendukung Jilson dalam kontes ini, dan aku menjanjikan 20 triliun. Melihat upaya Jimmy yang murah hati, bahkan mengeluarkan uang yang mencapai 20 T membuat seluruh orang yang berada di kamp pelatihan Sirius terkejut. Sebagian besar pendekar memiliki uang, atau mereka mengajar murid pada awal sekolah. Uang sekolahnya benar-benar tidak murah, atau mereka membantu orang kaya dengan seni bela dirinya yang baik dan mendapatkan pengembalian yang tinggi. Atau beberapa pendekar juga terlibat dalam industri film dan televisi, untuk menjadi seniman bela diri di industri film, atau bahkan bintang kungfu dalam industri film. Atau berpartisipasi dalam semua jenis kompetisi seni bela diri dan menjadi orang terhormat di bidang olahraga. Atau beberapa pendekar dalam keluarga mereka memang sudah kaya. Kekayaan mereka diwariskan dari generasi ke generasi. Kebanyakan pendekar merupakan keluarga dari bangsawan. Tidak banyak orang kaya seperti Jimmy. 12 dewa emas utama hanya memiliki kekayaan berjumlah 20 T. Jimmy berani untuk bertaruh. Sumber keuangannya jauh melebihi dari 12 dewa emas. Rizno, Yofi, Hendrix dan yang lainnya saling memandang dan berpikir siapa lelaki tua itu, yang sangat kaya, dan mendukung Jilson dengan 20 T. Setelah Delon melihat penampilan Jimmy, wajahnya langsung memucat. Pria ini adalah kepala keluarga Lu, salah satu dari 4 keluarga besar Wulin, kepala keluarga besar Fan, dan kepala keluarga Lu di kota Gangnam. Sebagai putra Sukbalu, dan salah satu dari 12 dewa emas utama, setiap tahun dia melihat sosok heroik Jimmy menghadiri pertemuan para tetua. Orang tua ini, bukan, pendahulu tua ini, apakah dia adalah kepala keluarga Lu? Setelah mendengar kata-kata Delon, semua orang menunjukkan ekspresi mata yang terkejut. Dan Sega, melihat Jimmy tiba-tiba muncul untuk membela Jilson, wajahnya sedikit berubah, dalam hatinya ia tidak mengetahui akan kekuatan Jilson. Dia hanya ingin memberi pelajaran pada Jilson barusan dan mengusirnya dari kamp pelatihan. Dan Jilson pun secara langsung bermain uang dengannya, dan menarik semua orang untuk bertaruh, dan juga menarik Tuan Jimmy yang tiada taranya. Dia merasa bahwa air dari kamp pelatihan Sirius hari ini semakin dalam. Siapa yang barusan mengatakan bahwa Jilson tidak ada yang mendukungnya? Jilson adalah master pertama kamp pelatihan Sirius. Bagaimana mungkin dia tidak ada yang mendukungnya? Dia adalah saudaraku dan aku pasti mendukungnya. Aku telah menghasilkan banyak uang dengan memeras orang kaya selama bertahun-tahun, dengan nominal lebih dari 4 triliun. Aku bodoh, menggunakan semua kekayaanku untuk mendukung Jilson. Leo menyalakan cerutu besarnya, dan dengan suara kasar, dia mengepalkan tangan kanannya. Jilson adalah saudaraku, hubungannya denganku bukan hanya seorang teman, tetapi juga seorang kerabat sejati. Pastinya, aku juga mendukungnya. Aku punya lebih dari 10 triliun rupiah. Aku mendukung Jilson. Ardam sedikit mengernyit dan segera berkata.
Aku mendukung Jilson sebesar 20 triliun rupiah. Susi melihat semua orang menggertak Jilson dan marah. Dia dengan segera mengangkat tangan kecilnya dan berkata, "Siapakah orang-orang ini? Berapa triliun itu? Ardam, bukankah dia adalah orang terpopuler di Huaxia? Apakah bintang film begitu kaya sekarang?" Para perwira senior kamp pelatihan Sirius terkejut melihat bahwa mereka semua mendukung Jilson hingga triliunan. Para keluarga master dan anak-anak di Wulin di bagian utara, tiba-tiba, teman-teman di sekitar Jilson kekuatan mereka masing-masing dan secara finansial telah melampaui mereka, yang juga sangat mengejutkan. Sebenarnya, ini adalah jaringan Jilson. Ia lahir di 4 keluarga Wulin, dan teman-teman yang mengenalnya tidak menyepelekannya. Hanya saja dia tidak menonjolkan diri dan tidak pernah membual tentang identitas teman-temannya. Aku mengeluarkan 20 triliun untuk mendukung lawan Jilson. Di samping Jimmy, ada seorang gadis muda berkata, "Jesse, apakah kamu masih belum bertobat?" Mendengar kata-kata gadis muda itu, Jimmy sangat murka. "Kakek, kamu adalah sebagian dari Jilson. Mengapa aku harus bertobat? Kamu lebih menghargai anak laki-laki daripada anak perempuan. Jika kamu tidak memberikan gelar kepala keluarga kepada gadis-gadis hebat ini, kamu akan memberikan gelar kepala keluarga kepada Jilson, sampah di keluarga." "Aku tidak setuju," kata gadis muda itu dengan marah. Gadis muda ini merupakan sepupu kelima Jilson. Namanya adalah Jessie. Dia adalah putri pemimpin faksi Laoshan, faksi kecil di Jianghu. Ayahnya adalah seorang biarawan. Dia mahir dalam Taoisme dan telah mengembangkan seni bela diri yang baik. Sekarang dia adalah ahli tingkat dewa menengah, sama seperti Navier, dia telah menjadi ahli tingkat dewa. Dikatakan bahwa Jilson telah tiba di Huaxia bagian utara, jadi dia dengan cepat datang ke bagian utara untuk menemukan Jilson. Dia berencana untuk menjatuhkan dan membiarkan Jilson menyerahkan posisinya sebagai kepala keluarga. Navier ingin menjadi pemimpin keluarga Lu. Dia hanya ingin bersaing dengan gadis-gadis lain dalam keluarga untuk membuktikan bahwa dia lebih kuat dari gadis-gadis lain dalam keluarga. Tapi Jessie ingin menjadi pemimpin keluarga Lu. Dia benar-benar kekurangan uang. Dia adalah gadis terburuk dalam keluarga Lu. Harga dirinya rendah di antara banyak gadis yang sangat baik sejak kecil. Dia ingin mewarisi harta triliunan kekayaan keluarga itu, dan ingin menjalani kehidupan yang mulia, sehingga semua gadis dari keluarga itu memandangnya. Jimmy masih merasa aneh. Kenapa semua gadis keluarga Lu kabur ke bagian utara akhir-akhir ini? Dia membuat penyelidikan, dan terkejut ketika menemukan kebenaran. Cucu lelakinya yang berharga telah tiba di Huaxia Utara. Dia tahu bahwa sama sekali tidak baik bagi Jessie untuk datang ke utara. Dia segera memimpin tuan muda keluarga untuk datang ke utara secara pribadi dan membawanya turun sebelum Jessie bertemu Jilson. Pagi ini, William tidak ada di sini. Dia tahu bahwa Jimmy telah datang ke utara. Dia pergi menemui Jimmy sendiri untuk menyambutnya. "Jessie, apakah kamu tahu bagaimana babi mati?" Susi melihat bahwa Jessie sangat sial. Sebelum dia melihat Jilson, dia ditangkap oleh kakeknya. Dia langsung menertawakan Jessie. "Bodoh sepertiku." Tidak perlu Susi untuk menyindirnya. Dia melihat sindiran dirinya dengan lototan matanya. "Bodoh kamu." Susi menunjukkan ekspresi yang lucu, tersenyum dan menjulurkan lidahnya pada lidah Jessie. "Jika bukan karena kakek, aku akan menikamnya dengan pedang." Jessie dari awal hanya ingin mengambil Jilson, tapi sekarang dia sangat marah sehingga dia ingin membunuhnya. "Jimmy, pemimpin keluarga Lu, saudara Jimmy, kita sudah lama tidak bertemu." Rio tiba-tiba tertawa lebar, membelai dagu yang halus, dan datang menghampiri Jimmy sambil tertawa. Rio memiliki seni bela diri terlemah di antara 12 dewa emas utama, tetapi ketenarannya adalah yang terbaik di dunia. Dia tahu Jimmy, master tingkat dewa. Beraninya dia mengabaikan Jimmy ketika dia melihatnya di kamp pelatihan Sirius. Dia segera menghampiri Jimmy dan berbicara dengannya secara intim. "Saudara Jimmy, ada apa? Bagaimana dia datang ke daerah utara secara pribadi? Dengan reputasimu di kota Gangnam, apa yang bisa aku lakukan untukmu?" "Saudara Jimmy, jangan lupa, ini adalah di utara, adalah tempat Rio. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan, hubungi saja Rio. Rio pasti akan mengurusnya untukmu. Bagaimana bisa datang ke sini secara pribadi? Ada binatang kecil di keluargaku yang tidak patut. Aku akan menemukannya sendiri." Jimmy juga lugas. Jilson marah karena dia kembali ke rumah Lu bukan untuk mencarinya. Dalam hatinya ia berpikir bahwa dia sudah percuma menyayangi cucunya selama bertahun-tahun. Dia menatap Jilson dan memarahi Jilson dengan binatang. Mendengarkan kata-kata Jimmy, Rio terdiam. "Maaf mengganggumu, maaf." Jimmy tersenyum kecil. Binatang kecil ini benar-benar keji. Rio berpikir dan tiba-tiba berkata. Jimmy menatapnya dengan terkejut. "Saudara Jimmy, kamu membenci binatang kecil ini, bukan?" "Aku juga iya. Kamu tidak tahu di mana binatang kecil itu mempelajari keahliannya.
Pertama, dia secara paksa merampok sekitar 6 triliun di properti Angga, orang terkaya di kota Gambir. Dengan 6 triliun propertinya, ia merampok harta karun dalam hidupku. Dia tidak menaatiku dan mencuri sorotan dariku di kamp pelatihan Sirius. Sekarang dia bekerja denganku di kamp pelatihan Sirius. Setiap hari seperti tidak pernah melihatku, tidak memberiku hadiah atau menyanjungku. Saudara Jimmy, binatang kecil ini tidak berpendidikan, tidak ada mata, dan tidak tahu dari anjing mana dia dilahirkan. Mengapa kamu tidak menjalin hubungan yang baik denganku, deminya membuat kejahatan? Kami memfitnahnya sebagai iblis jahat. Bagaimana kalau dia membunuhnya? Gilson tersenyum licik dan menatap Jimmy. Apakah kamu tidak tahu siapa dia? Aku tidak pernah membayangkan bahwa aku hanya memanggil Gilson sebagai binatang kecil. Rio berpikir bahwa dia membencinya, dan dia mengatakan banyak hal buruk kepada Gilson, seolah dia bertemu orang kepercayaannya. Dia juga ingin membunuh cucu kesayangannya. Jimmy hanya bisa menarik napas dalam-dalam, hanya merasa bahwa keseluruhan orang itu memang tidak baik. Bab 150, Cucu Jimmy. Jimmy adalah orang baik sedangkan Rio adalah orang yang munafik. Sulit untuk menjadi orang baik, Jimmy ingin menjadi orang hebat di Wulin, dia harus lebih buruk dari penjahat. Karakter Gilson hampir mirip dengannya, dia sangat tegas dalam pertarungan dan tidak pernah lembut hati kepada orang jahat. Sebelumnya, karena berurusan dengan beberapa orang munafik hanya untuk keadilan, dia tidak pernah melakukan kejahatan dan melenyapkan orang-orang munafik. Sebenarnya dia adalah pemimpin penjahat, Rio dan dia adalah teman satu lingkungan, posisinya di Wulin lebih tinggi dari Rio, kemampuannya lebih hebat dari Rio, dan dia memiliki lebih banyak uang daripada Rio. Rio ingin melenyapkan Gilson, ketika melihat dia memanggil Gilson bajingan, dipikir dia membenci Gilson, jadi dia ingin bergantung padanya untuk menyingkirkan Gilson. Ketika Jimmy muncul, hanya Susie sendiri yang pernah memanggil Jimmy kakek. Ketika Gilson dan Jimmy saling bertemu, mereka berbicara dengan nada yang kaku. Rio berpikir bahwa Gilson sudah merayu Susie, Jimmy membenci Gilson karena merayu cucunya. Rio, kamu ingin membunuh Gilson, tidak terlalu bagus kan? Jimmy juga seorang pimpinan, bahkan lebih buruk dari penjahat. Wajahnya segera tersenyum, melihat Rio dengan tatapan yang aneh. Jimmy adalah master tingkat dewa kelas atas, Rio hanya master tingkat dewa kelas bawah. Jimmy dapat melawan Rio dengan satu pukulan. Bajingan ini tidak pernah diajarkan, dia tidak diajari oleh orang tuanya, di usia yang begitu muda, dia tidak menghargai orang tua seperti kami. Jika dia dibiarkan seperti ini, apakah akan baik-baik saja? Kita harus mengambil keuntungan dari kelemahannya ini dan langsung menjatuhkannya, untuk menyelamatkan bahaya di Wulin ke depannya. Rio menasihati Jimmy. Apakah dia tidak diajari oleh orang tua? Wajah Jimmy sedikit berubah. Benar, dia tidak diajari oleh orang tua. Kamu lihat penampilannya sangat kurus, dia sengaja mengikuti ibunya, tidak tahu siapa dia, tetapi jika ibu dia adalah anggota Wulin, dia pasti wanita bajingan. Apakah dia merayu cucumu, Jimmy? Maukah kamu bergandengan tangan denganku untuk menyingkirkannya? Rio terus mendesak. Haha, Jimmy sangat marah, dia tidak ingin berbicara dengan Rio. Dia hanya ingat kata-kata Rio di dalam hatinya. Rio ini berani mengatakan bahwa anak perempuannya yang berharga adalah wanita bajingan. Oh iya, Jimmy, karena kamu sangat membenci bocah ini, mengapa kamu ingin menagihnya 200 triliun? Apa maksudmu melakukan ini? Apakah kamu bermaksud mempermalukannya dengan uang? Rio berpikir-pikir dan bertanya. Jimmy masih belum menjawab. Di sisi lain, Arifin melihat Rio tersanjung dan berbicara dengan Jimmy. Wajah Jimmy berangsur-angsur berubah menjadi marah, memegangi dadanya dengan bangga, menatap Rio dengan tatapan mata yang aneh, dan tidak menjawab Rio. Tiba-tiba hatinya mendingin, dan dia bergumam bahwa itu tidak baik. Dia tidak tahu hubungan antara Gilson dan Jimmy. Sebelumnya, dia hanya memberitahu Rio bahwa Gilson adalah seorang prajurit raja yang terkenal di luar negeri. Dia tidak pernah memberitahu Rio bahwa Gilson adalah putra keluarga Lu, salah satu dari 4 keluarga di Wulin. Dia tidak ingin memberitahu Rio tentang asal-usul Gilson, dia membenci Gilson dan tidak ingin Rio tahu bahwa Gilson memiliki banyak identitas untuk menjatuhkan reputasi musuh. Dia tahu bahwa Rio mempunyai karakter yang tidak mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan diri sendiri. Jika Rio tahu pengalaman hidup Gilson yang luar biasa, bisakah Rio bergandengan tangan untuk mendorong Gilson keluar seperti sekarang? Karena identitas kakek Gilson, dia bersikap baik kepada Gilson dan membuatnya ketakutan. Meskipun dia tidak mendengar apa yang dikatakan Rio dan Jimmy dengan berbisik, apa yang bisa dia lihat adalah bahwa wajah Jimmy sudah jelek. Diperkirakan Rio dan Jimmy mengatakan banyak hal buruk tentang Gilson. Dia segera berjalan ke arah Rio dan Jimmy. Tapi, semuanya sudah terlambat. Jimmy, anak ini hanyalah seekor anjing di mataku, aku tidak ingin menghajarnya, hanya karena Tuan Han menghargai dia. Sekarang kamu kemari, kamu dan 2 bawahanku yang layak melawannya bersama. Jika Tuan Han bersedia melindunginya, bisakah Tuan Han melindunginya?
Tuan Han juga orang yang bijaksana, jika kita berdua memandang rendah dirinya, Tuan Han akan menganalisis kelebihan dan kekurangannya. Apalagi yang kamu tunggu, segera hajar dia untukku. Kami bukannya belum pernah melakukan hal seperti ini. Sebelumnya, ada penjahat di selatan kota Gangnam, dari luar dia terlihat adil dan baik hati, dia melakukan beberapa hal jahat untuk menggertak pria dan wanita di belakangnya. Pada saat itu, dia melakukan pekerjaan dengan baik. Kami tidak memiliki bukti untuk menghadapinya, bukankah kita baru saja melakukan kejahatan untuknya dan menyingkirkannya? Singkirkan Gilson ini, kalau tidak, sekarang dia tidak menghormati kami, dia mungkin membunuh kita dengan pedang suatu hari nanti. Jika orang tuanya tidak mengerti, kami akan menyingkirkannya. Mendengar kata-kata Rio, Arifin hampir ingin menangis ketika melihat wajah Jimmy menjadi jelek. Gilson, bagaimana seni bela dirimu sekarang? Tiba-tiba Jimmy berteriak. Ini lebih dari cukup untuk berurusan dengan Tuan Sega. Gilson tersenyum. Apalagi yang ditunggu, masih tidak segera menghajarnya. Jimmy menahan amarahnya dan berkata, dia tidak berani menghajarku. Gilson tersenyum. Sega, kamu juga seorang petarung terkenal di Jianghu, kamu adalah master tingkat dewa, kamu adalah seorang petarung yang telah mengalahkan petarung yang tak terkalahkan di Provinsi Montana, bahkan seorang pemuda tidak berani menghajarnya. Keluarga Hong kalian selalu memiliki karakter tegas di Wulin Cina, kata mereka pukul ia pukul dan tidak pernah cemberut, mengapa kamu menjadi pengecut seperti itu? Jika kamu bisa menghajarnya, segera hajar dia, jika tidak berani, cepat bawa keluarga Hong kalian untuk keluar dari sini. Perkataan Jimmy sangat mengerikan, yang membuat Sega, yang ragu-ragu, badannya menjadi gemetaran. Melihat Sega lama berpikir, tidak berani menghajarnya, Delon, Yofi, Brian, Risno dan para penatua serta wakil instruktur keluarga juga sedikit kesal, ya, Tuan Sega, Gilson hanyalah master tingkat dewa. Kamu juga master tingkat dewa, pengalaman bertarungmu yang sebenarnya jauh lebih baik daripada dia, apa yang harus ditakuti darinya? Cepat, pukul dia dan keluarkan dia dari kamp pelatihan Sirius. Sega, kamu terlalu lambat, cepat bawa keluarga Hong kalian keluar dari kamp pelatihan Sirius, keluarga Hong kalian tidak memenuhi syarat untuk berada di Wulin Cina. Rio menggertak Sega dengan identitasnya dan menatapnya dengan dingin. Sialan, bahkan seorang pemuda berusia 20 tahun tidak berani bertarung. Susi juga mengambil kesempatan untuk mempermalukannya. Siapa bilang aku tidak berani bertarung? Aku akan bertarung. Wajah Sega menjadi jelek dan otot-ototnya bergetar. Dipaksa oleh begitu banyak orang, dia akhirnya setuju untuk bertarung dengan Gilson. Jika dia kalah, seluruh keluarga Hongnya tidak akan memiliki apa-apa. Tapi dia pasti tidak akan kalah, Gilson baru berusia 20-an, dia adalah seorang petatung Jianghu di usia 40-an. Sega menatap Gilson dan berpikir dalam hati. Hahaha, Gilson bajingan ini pasti akan mati. Jesse membenci keberpihakan Jimmy pada Gilson. Dia dikawal oleh petarung keluarga Lu dan menatap Gilson dengan tatapan kesal. Jika cucuku dilukai Sega, aku akan melenyapkan keluarga Hong. Wajah Jimmy menjadi pucat. Cucu. Mendengar kata-kata Jimmy, Rio menatap Jimmy dengan tatapan mata terkejut. Rio, tidak tahukah kamu bahwa Gilson adalah cucuku? Aku Sega memiliki 7 anak perempuan, yang tersisa hanya 6, apakah Gilson satu-satunya cucuku? Sebuah tanda yang dalam muncul di antara alis Jimmy dan tatapan matanya menjadi murung, dan menatap Rio. Mendengar kata-kata Jimmy, wajah Rio tidak ada ekspresi. Bersambung. Bab 776, masalah akan datang. Datang. Muteburi,